Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan materi Iris. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya dan beberapa teman saya. Saya Muhammad Azhar Rifki, lalu ada Gilang Ramadan, ada Aziz Kurniawan, ada Farhan, ada Mita, ada Raihan, Alfian, dan Rangga. Ya, untuk materi pertama, saya akan membacakan, dan materi selanjutnya itu ada Gilang, dan seterusnya. Oke, materi pertama. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi untuk mempermudah analisis data menjadi hal yang sangat penting. Salah satu teknik yang banyak digunakan untuk menganalisis data adalah machine learning. Salah satu contoh yang sederhana namun sangat berguna adalah penerapan machine learning untuk melakukan klasifikasi data berdasarkan fitur-fitur tertentu. Salah satu data aset yang sering digunakan dalam pembelajaran machine learning adalah data set iris. Dataset ini berisi informasi mengenai jenis bunga iris berdasarkan berbagai fitur fisiknya, seperti panjang dan lebar, sepal dan petal. Klasifikasi bunga iris ini merupakan salah satu topik yang banyak dipilih untuk memperkenalkan konsep dasar mesin learning karena kesederhanaannya, serta kemampuannya untuk memberikan pemahaman tentang cara kerja algoritma klasifikasi. Oleh karena itu, proyek ini akan mengimplementasikan model klasifikasi bunga iris menggunakan machine learning. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Gilang Ramadan. Ya, selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan mengklarifikasi jenis bunga iris berdasarkan fitur-fitur yang tersedia. Rumusan masalah yang ingin diselesaikan adalah satu, bagaimana cara mengklasifikasikan jenis bunga iris dengan menggunakan teknik machine learning. Yang kedua, ada algoritma machine learning yang dimana dia yang paling efektif untuk melakukan klasifikasi berdasarkan data aset yang tersedia. Yang ketiga, apa faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi dalam klasifikasi bunga iris. Nah, lanjut ada tujuan proyek. Di tujuan proyek ini kita akan mengimplementasikan model machine learning untuk klarifikasi bunga iris berdasarkan fitur yang diberikan. Yang kedua, dia menggunakan algoritma klasifikasi yang tepat untuk mencapai tingkat akurasi yang optimal. Ketiga, dia bakal menganalisis hasil klasifikasi dan mengevaluasi efektivitas model dalam mengenali berbagai jenis bunga iris. Nah, lanjut ada batasan masalah. Batasan masalah ini berfokus dan tidak terlalu luas. Jadi, cangkupannya hanya pada menggunakan dataset iris yang berisi 150 data bunga iris dengan 4 fitur. Yang pertama, panjang, lebar sepal, panjang dan lebar petal. Yang kedua, algoritma ini menggunakan klasifikasi terbatas pada algoritma yang umum digunakan dalam machine learning seperti K-nearest atau KNN, lalu decision tree, dan logistic regression. 3. Proyek ini hanya akan melakukan klasifikasi dengan 2 kelas. Yang pertama Stosa dan versi color untuk mempermudah evaluasi model. Lanjut ada manfaat proyek. Manfaat proyek bagi pengguna yang pertama memungkinkan untuk mengklasifikasikan jenis bunga iris secara otomatis berdasarkan data fisik yang ada. Lalu, berdasarkan pembelajaran, proyek ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan machine learning untuk klasifikasi data, serta pengalaman praktis dalam mengimplementasikan algoritma dan klasifikasi dan menganalisis hasil model. Nah, landasan teori akan dilanjutkan oleh Aziz Kurniawan. Baiklah, selanjutnya ada teori machine learning. Nah, machine learning adalah suatu cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat keputusan tanpa diprogram secara eksklusif. Ya. Salah satu tipe machine learning yang umum digunakan adalah supervised learning, di mana model dilatih menggunakan data berlabel untuk memprediksi atau mengklasifikasikan data baru. Da- Dataset iris adalah salah satu dataset yang paling terkenal dan sering digunakan dalam pembelajaran machine learning. Dataset ini berisi data
tentang berbagai spesies bunga iris, seperti Setosa, versicolor, dan virginica. Dataset ini memiliki 4 fitur fisik bunga: panjang sepal, panjang petal, dan lebar petal. Data tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan bunga iris ke dalam salah satu dari 3 spesies berdasarkan fitur tersebut. Machine learning dapat digunakan untuk membangun model yang dapat mengklasifikasikan bunga iris berdasarkan nilai-nilai fitur. Beberapa algoritma yang sering digunakan untuk klasifikasi bunga iris adalah K-Nair-Snake-Bone atau KNN, Logistic Regression Description Tree, dan Super Vector Machine. Model machine learning dilatih menggunakan dataset iris untuk mempelajari pola hubungan antara fitur-fitur fisik bunga. Selanjutnya ada KNN, adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. Algoritma ini termasuk dalam kategori supervised learning karena membutuhkan data yang sudah berlabel. Untuk melatih modelnya, prinsip dari KNN adalah bahwa untuk menentukan kelas atau nilai dari suatu data uji, kita mencari ke tetangga terdekat dari data uji tersebut. Dalam ruang fitur, kelas ini atau nilai dari tetangga tersebut kemudian digunakan untuk menentukan hasil prediksi. Pada dasarnya, KNN beroperasi dengan cara menghitung jarak antara data uji dan data pelatihan, yang seringkali menggunakan metrik jarak seperti Euclidean distance atau Minkowski distance. Setelah jarak dihitung, algoritma memilih data pelatihan yang paling dekat dengan data uji. Kelas atau nilai data uji kemudian ditentukan berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekat untuk klasifikasi atau nilai rata-rata tetangga terdekat untuk regresi. Dalam konteks klasifikasi bunga iris misalnya, kita memiliki data fitur seperti panjang dan lebar sepal, lebar petal, dan sepal panjang. Akan diidentifikasikan pada pelatihan yang paling mirip dengan data uji berdasarkan fitur-fitur tersebut, kemudian menentukan jenis bunga berdasarkan mayoritas jenis bunga pada tetangga tersebut. Misalnya, jika 3 dari 5 tetangga terdekat adalah jenis bunga sentosa, maka model akan memprediksi bahwa bunga uji tersebut adalah sentosa. Salah satu kelebihan KNN adalah kesederhanaan dan kemudahan implementasi. Algoritma yang tidak memerlukan tahap pelatihan atau kompleks seperti algoritma lainnya. Karena hanya membutuhkan perhitungan jarak antara data uji dan data pelatihan, namun KNN memiliki kekurangan terkait dengan waktu komputasi, terutama ketika ukuran dataset besar. Ini karena KNN harus menghitung jarak untuk setiap data uji terhadap seluruh data pelatihan, yang bisa sangat memakan waktu. Selain itu, pemilihan nilai yang tepat sangat penting untuk kinerja model. Nilai yang terlalu kecil dapat membuat model menjadi sangat sensitif terhadap noise dalam data. Sementara nilai yang terlalu besar dapat menyebabkan model menjadi terlalu umum dan mengabaikan pola-pola kecil dalam data. Secara keseluruhan, KNN adalah algoritma yang mudah dipahami dan diimplementasikan, serta sangat berguna untuk masalah klasifikasi sederhana seperti klasifikasi bunga iris. Namun, dalam praktiknya, perlu dipertimbangkan faktor-faktor seperti pemilihan metrik, jarak, dan nilai untuk
mendapatkan performa yang optimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Farhan. Oke, selanjutnya di sini ada dievaluasi model klasifikasi bunga iris. Yang pertama itu ada evaluasi model klasifikasi, sangat penting untuk menilai kinerja model dalam memprediksi kelas yang benar, terutama dalam kasus klasifikasi bunga iris yang dimiliki. Tiga kelas yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica. Beberapa metrik evaluasi yang umum digunakan dalam masalah klasifikasi, termasuk klasifikasi bunga iris adalah akurasi, precision, recall, F1 score, dan conversion matrix. Masing-masing matriks ini memiliki tujuan yang berbeda dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang performa model. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang masing-masing matriks evaluasi tersebut. Yang pertama ada akurasi. Akurasi adalah metrik yang paling sederhana dan sering digunakan untuk menilai kinerja model klasifikasi. Akurasi juga dihitung sebagai presentasi prediksi yang benar dibandingkan dengan total prediksi yang dibuat oleh model. Ini memberikan gambaran umum tentang seberapa baik model dalam mengklasifikasi data. Nah, berikut adalah rumusnya, yaitu akurasi sama dengan jumlah prediksi yang benar dibagi jumlah total data. Nah, namun akurasi bisa menyesatkan jika dataset tidak seimbang. Misalnya, jika jumlah satu kelas jauh lebih banyak daripada yang lainnya, pada kasus bunga iris, meskipun akurasi dapat memberikan gambaran umum, akurasi yang tinggi tidak selalu berarti model tersebut efektif jika tidak memprediksi kelas-kelas minoritas yang baik. Selanjutnya ada nomor 2 adalah precision. Nah, di precision ini mengukur seberapa akurat prediksi model terhadap kelas positif yang diprediksi. Metrik ini digunakan ketika kita ingin meminimalkan jumlah prediksi yang salah untuk kelas positif. Precision dihitung dengan rumus precision sama dengan true positif dibagi true positif ditambah false positif. Nah, ini untuk true positif itu data yang benar-benar termasuk dalam kelas positif dan diprediksi sebagai positif. Nah, selanjutnya ada yang false positif, yaitu data yang sebenarnya bukan bagian dari kelas positif, tetapi diprediksi sebagai positif. Nah, precision sangat penting ketika kita ingin memastikan bahwa data yang diprediksi positif benar-benar sesuai dengan kelas yang dimaksud. Misalnya, pada klasifikasi bunga iris, jika model memprediksi Setosa dengan precision yang tinggi, itu berarti bunga yang diprediksi sebagai Setosa benar-benar merupakan Setosa. Nah, yang ketiga ada recall atau sensitivitas atau true positive rate. Nah, recall ini mengukur seberapa baik model dalam menangkap semua data yang benar-benar milik kelas positif. Metrik ini berguna ketika kita ingin meminimalkan jumlah data positif yang tidak terdeteksi. Recall dihitung dengan rumus recall sama dengan true positif dibagi true positif plus false negatif. Nah, ini adalah false negatifnya Fn, yaitu data yang sebenarnya positif tetapi diprediksi sebagai kelas negatif. Nah, recall juga sangat berguna jika tujuan kita adalah memastikan bahwa model menangkap sebanyak mungkin data yang relevan. Dalam kasus bunga iris, recall yang tinggi untuk kelas Virginica berarti bahwa model berhasil mengenali banyak bunga Virginica yang ada dalam dataset. Nah, selanjutnya penjelasan F1 score. F1 score ini adalah metrik, merupakan rata-rata harmonis antara precision dan recall F1 score, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja model, terutama jika precision dan recall memiliki trade-off, yaitu ketika meningkatkan salah satu bisa menurunkan yang lainnya. F1 score juga dihitung dengan rumus F1 score sama dengan 2 dikali precision kali recall. Sedikit lagi, sorry ya. Untuk F1 score-nya sama dengan 2 dikali precision kali recall dibagi precision plus recall. F1 score sangat berguna untuk dataset yang tidak seimbang dan di mana kita membutuhkan keseimbangan antara kemampuan model untuk mengenali kelas positif dan akurasi prediksi kelas positif tersebut. F1 score juga biasanya digunakan ketika kita tidak hanya tertarik pada akurasi model secara keseluruhan, tetapi juga pada kinerja model pada kelas minoritas. Nah, yang nomor 5 adalah confusion metric. Confusion metric ini adalah alat visual yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Ini menunjukkan jumlah prediksi yang benar
yang benar dan salah. Setiap kelas confusion metric memiliki 4 elemen utama, yaitu adalah true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Nah, dengan melihat confusion metric, kita dapat melihat secara langsung bagaimana model bekerja pada setiap kelas, termasuk mana yang lebih sering diprediksi salah, dan confusion matrix sangat berguna untuk mengidentifikasi bias atau kelemahan dalam model, seperti kelas yang jarang dikenali atau kesalahan prediksi yang sering terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah area under the curve, AUC dan ROC curve. AUC dan AUC ROC adalah matriks yang digunakan untuk menilai kualitas model klasifikasi, terutama dalam kasus dua kelas AUC, area under the curve, mengukur kemampuan model dalam memisahkan kelas positif dan negatif. Pada berbagai result probabilitas, semakin besar AUC, semakin baik kemampuan model dalam membedakan kelas positif dan negatif. Pada kasus bunga iris, dengan lebih dari dua kelas, multi kelas, ROC dapat digunakan meskipun pada dasarnya ROC dan AUC lebih sering digunakan untuk klasifikasi dua kelas. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya, di bab 3 metodologi proyek ini akan dijelaskan oleh Kamita. Terima kasih.
Ya, baik. Di sini ada gambar datasetnya dan juga dilanjut dan di bawah ini adalah akurasi node KNN berdasarkan K. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil visualisasinya. Yang pertama, PCA of Iris Dataset atau Flutter Scatter. Tujuannya yaitu visualisasi ini menunjukkan distribusi data bunga iris setelah direduksi menjadi 2 dimensi menggunakan principal component analysis. Untuk reduksi dimensi data yang awalnya memiliki 4 fitur menjadi hanya 2 komponen utama yang lebih mudah untuk divisualisasikan. Secara plot, ini menunjukkan bagaimana titik data setiap bunga iris tersebar dalam ruangan 2 dimensi, sumbu X dan sumbu Y. Jelas pada komponen utama yang pertama dan kedua, maka ini menunjukkan bahwa klasifikasi dengan KNN akan memberikan hasil yang baik. Dan di sini yang kedua, confusion metric atau heat map. Tujuannya, confusion metric digunakan untuk mengevaluasi hasil klasifikasi model dengan melihat berapa banyak prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas. Matrik ini menunjukkan jumlah true positif, TP, false positif, FP, true negatif, TN, dan false negatif, FN untuk setiap kelas, Setosa, Versicolor, dan juga Virginica. Dan di sini ada heat map. Ini menggambarkan confusion metric di mana setiap angka menunjukkan jumlah prediksi untuk kombinasi kelas yang benar dan salah. Dan di sini ada penjelasan hasil, yaitu diagonal utama pada heat map menunjukkan jumlah prediksi yang benar untuk setiap kelas, yaitu yang di mana ada Stosa, Versicolor, dan juga Virginica. Setiap tinggi nilai pada diagonal utama, semakin baik model dalam mengklasifikasikan data yang dengan benar. Nilai di luar diagonal menunjukkan kesalahan prediksi, yaitu berapa banyak data yang salah diprediksi sebagai kelas yang lain. Dan juga di sini jika ada sebagai besar nilai berada pada diagonal utama, ini menunjukkan bahwa model bekerja dengan baik dalam mengklasifikasikan bunga iris. Dan di sini ada yang ketiga, yaitu akurasi berdasarkan Kanner-Steigbors atau K. Tujuannya yaitu visualisasi ini menggambarkan perubahan akurasi model KNN berbagai nilai K, yaitu jumlah tetangga yang digunakan untuk menentukan kelas. Dan di sini ada K range menunjukkan nilai K yang diuji dari 1 hingga 10. Dan juga ada akurasi dihitung untuk setiap nilai K dan hasil plot dalam bentuk grafik untuk menunjukkan bagaimana akurasi berubah secara perubahan nilai. Dan di sini ada penjelasan hasilnya, yaitu grafik ini menunjukkan hubungan antara dan akurasi model. Biasanya akurasi akan sampai mencapai titik optimal. Setelah itu akan jika nilai K terlalu besar, maka menunjukkan nilai K yang optimal atau 2 dapat menyebabkan model overfitting, sedangkan nilai K yang terlalu besar dapat menyebabkan model underfitting. Dan di sini ada kesimpulan dari visualisasi, yaitu yang dimana yang pertama PCA scatter plot menunjukkan seberapa baik data bunga iris dapat dipisahkan dalam ruang 2 dimensi, memberikan indikasi bahwa model KNN dapat melakukan klasifikasi yang baik jika data terpisah dengan jelas. Dan juga yang kedua ada confusion metric menunjukkan bahwa model KNN telah berhasil mengklasifikasikan sebagian besar bunga iris. Dan juga ada yang ketiga plot akurasi
Selanjutnya ada pembahasan bab 4, hasil dan pembahasan. Visualisasi dataset. Dataset iris terdiri dari 150 sampel data bunga iris dari 3 spesies yang berbeda, Setosa, versicolor, dan virginica. Setiap sampel memiliki 4 fitur: panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Untuk memvisualisasikan data ini dalam 2 dimensi digunakan Principal Component Analysis atau PCA. Berikut adalah visualisasi dataset iris setelah direduksi dimensinya menjadi 2 komponen utama menggunakan PCA. Berikut gambarnya beserta kodenya. Selanjutnya ada gambar PCA of iris dataset. Hasil pelatihan model KNRS Neckbore atau KNN dilatih menggunakan data pelatihan yang merupakan 70% dari dataset iris asli. Model ini dikonfigurasi dengan N Neckbore sama dengan 3, yang berarti model akan mempertimbangkan 3 tetangga terdekat untuk menentukan kelas suatu sampel. Selanjutnya ada evaluasi model. Model KNN yang telah dilatih dievaluasi menggunakan data pengujian yang merupakan 30% dari dataset iris asli. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik akurasi, classification report, dan confusion metric. Berikut adalah hasil evaluasi model KNN dengan N Neckbore sama dengan 3. Berikut gambarnya. Selanjutnya ada gambar akurasi model KNN sama dengan titik 1 confusion metric. Dari hasil evaluasi model KNN mencapai akurasi 10.000 pada data pengujian, classification report menunjukkan nilai presisi, recall, dan F1 score sebesar 1.00 untuk semua kelas, yang mengindikasikan bahwa model mampu mengklasifikasikan semua sampel di data pengujian dengan benar. Confusion metric juga mengkonfirmasi hal ini di mana semua prediksi sesuai dengan nilai sebenarnya. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Hasil akurasi model KNN yang sempurna 100% pada data pengujian menunjukkan bahwa model ini bekerja sangat baik dalam mengklasifikasikan spesies bunga iris berdasarkan fitur yang diberikan. Setidaknya pada dataset pengujian yang digunakan, hal ini konsisten dengan visualisasi PCA yang menunjukkan bahwa spesies iris, terutama Setosa, cukup terpisah satu sama lain. Beberapa faktor yang berkontribusi pada hasil ini meliputi: yang pertama ada kualitas dataset. Dataset iris adalah dataset klasik dalam pembelajaran mesin yang umumnya dianggap relatif mudah untuk diklasifikasikan karena fitur-fitur yang informatif dan pemisahan kelas yang cukup jelas. Kedua, pemilihan model KKN. Model KNN cocok untuk dataset seperti iris di mana kelas-kelasnya dapat dipisahkan berdasarkan kedekatan dalam ruang fitur. Dengan N Neckbore sama dengan 3, model mampu menangkap pola pemisahan antar kelas. Yang ketiga, pembagian data. Secara acak dengan random state sama dengan 42 menghasilkan set pelatihan dan pengujian yang representatif, di mana semua model yang dilatih dapat digeneralisasi dengan baik pada data pengujian. Penting untuk dicatat bahwa akurasi 100% pada data pengujian meskipun terlihat ideal, tidak selalu mencerminkan kinerja model pada data dunia nyata yang mungkin lebih bervariasi atau memiliki noise. Pada dataset yang lebih kompleks atau dengan tumpang tindih, kelas yang lebih besar akurasi mungkin tidak setinggi ini. Untuk analisis lebih lanjut, dapat dilakukan eksplorasi nilai N Neckbore yang berbeda, seperti yang divisualisasikan pada plot akurasi berdasarkan K di bagian selanjutnya jika disertakan dalam laporan. Untuk melihat pengaruhnya terhadap performa model atau membandingkan kinerja KNN dengan algoritma klasifikasinya. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh Rangga. Baik, di sini ada bab 5 kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, berdasarkan analisis dan implementasi model KNRS Neckbore atau KNN pada dataset bunga iris, dapat disimpulkan bahwa model KNN dengan parameter N Neckbore sama dengan 3 mampu mengklasifikasikan spesies bunga iris dengan akurasi 100% pada data pengujian. Visualisasi data menggunakan PCA menunjukkan pemisahan kelas yang cukup jelas,
terutama antara Setosa dan Versicolor dan Virginica yang berkontribusi pada kinerja model yang tinggi. Hasil evaluasi model secara rinci melalui classification report dan confusion metric juga mengkonfirmasi kemampuan model dalam memprediksi kelas dengan tepat untuk setiap sampel di data pengujian. Dan selanjutnya ada saran untuk pengembangan lebih lanjut. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan meliputi yang pertama eksplorasi hypermeter, melakukan penalaan hyperparameter atau hyperparameter tuning yang lebih mendalam untuk parameter neighbors dan metrik jarak atau metrik pada model KNN menggunakan teknik seperti grid search atau random search untuk memastikan kinerja optimal. Yang kedua ada perbandingan model, menerapkan dan mengevaluasi model klasifikasi lain seperti support vector machine atau SVM. Lalu ada decision tree, naive Bayes atau algoritma ensemble untuk membandingkan performa mereka pada dataset iris. Selanjutnya ada validasi silang atau cross validation. Menggunakan teknik validasi silang misalnya k-fold cross validation untuk mendapatkan estimasi performa model yang lebih kuat dan tidak perlu bergantung pada pembagian data pelatihan dan pengujian tertentu. Selanjutnya ada analisis pada dataset berbeda. Menguji model yang sama atau serupa pada dataset klarifikasi yang lain mungkin memiliki karakteristik berbeda. Misalnya, jumlah fitur lebih banyak, kelas yang tumpang tindih lebih besar untuk mengevaluasi kemampuan generalisasi model. Dirasa cukup sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Mas Azril. Ya, saya rasa sudah cukup presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dari penjelasannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.